Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Kurniawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 24101100007 dari program studi PJJ Sistem Informasi. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, yaitu leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Kita akan mengupas bagaimana kepemimpinan bukan sekedar posisi atau jabatan, tetapi juga sebuah seni, sebuah ekspresi, nilai-nilai kemanusiaan, dan estetika dalam tindakan nyata. Mari kita mulai pada segmen pertama. Oke, kita masuk segmen yang pertama. Apa itu leadership? Leadership atau kepemimpinan adalah salah satu konsep yang paling banyak dibahas dalam berbagai bidang, manajemen, pendidikan, politik, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa sebenarnya leadership itu? Secara sederhana, leadership dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tapi, leadership bukan hanya tentang kemampuan mengatur atau memberi perintah. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Leadership adalah seni. Mengapa disebut sebagai seni? Karena dalam kepemimpinan tidak ada satu rumus pasti yang bisa digunakan di semua situasi. Seperti pelukis yang menciptakan lukisan, seorang pemimpin juga menciptakan situasi, suasana, dan hasil yang unik berdasarkan karakter, intuisi, dan kepekaan terhadap kondisi. Menurut John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan ternama, leadership is influence, nothing more, nothing less. Artinya, inti dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dan pengaruh itu tidak datang dari posisi, tetapi dari kepercayaan, integritas, dan tindakan yang nyata. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan yang kacau. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Semua saling menunggu, lalu ada satu orang yang maju, berbicara dengan tenang, memberi arahan, dan tiba-tiba ruangan itu mulai tenang. Orang-orang mulai bergerak mengikuti arahan. Itulah leadership. Tanpa perlu menyebut dirinya pemimpin, seseorang bisa menjadi pemimpin karena sikap dan tindakannya. Dalam perspektif estetika humanisme, kepemimpinan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari cara dan proses yang dilakukan. Estetika di sini tidak berarti keindahan dalam arti visual, tetapi keindahan dalam hubungan antar manusia, dalam nilai-nilai, dalam kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan juga erat dengan konteks sosial budaya. Cara kita memimpin di Indonesia tentu berbeda dengan cara di negara-negara barat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam gaya kepemimpinan lokal. Sebagai contoh, dalam organisasi mahasiswa, kita sering melihat peran informal yang sangat penting. Seseorang yang bukan ketua organisasi bisa jadi lebih berpengaruh karena kepribadiannya yang bijaksana dan kemampuannya akan mendengar. Ini membuktikan bahwa leadership adalah tentang kualitas diri, bukan hanya struktur formal. Leadership yang efektif tidak bersifat kaku. Ia adaptif, lentur, dan responsif. Seperti seni yang bersifat ekspresif, leadership juga merupakan ekspresi dari siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita pendengar yang baik? Apakah kita adil dalam mengambil keputusan? Ataukah kita mampu menginspirasi orang lain untuk tumbuh bersama? Dan yang paling penting, leadership bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang kita. Kita semua bisa dan harus menjadi pemimpin. Minimal kita harus bisa memimpin diri sendiri, memimpin emosi kita, waktu kita, pilihan-pilihan kita, karena dari situlah kepemimpinan yang lebih besar bisa tumbuh. Oke, di sini kita akan langsung masuk saja ke dalam intisari pembahasan mengenai materi saya, yaitu leadership, seni dan gaya kepemimpinan dalam perspektif humanisme. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk saya jelaskan. Yang bagian pertama adalah apa itu leadership. Secara sederhana, leadership dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tapi leadership bukan hanya tentang kemampuan mengatur atau memberi perintah.
Ia adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Leadership adalah seni. Ini merupakan pembahasan yang saya lakukan pada segmen yang pertama, yaitu tentang bagaimana leadership ini secara penting bagi kehidupan kita. Sesudah itu kita tahu apa itu leadership. Nah, kepemimpinan sebagai seni. Leadership dikatakan kepemimpinan sebagai seni. Ini menandakan bahwa kita coba membayangkan seorang pemimpin sebagai seorang seniman. Maka peran utamanya bukan sekedar mengatur, tetapi menciptakan. Menciptakan harmoni, arah, dan makna dalam kehidupan kolektif. Kepemimpinan sebagai seni berarti melihat proses pemimpin bukan hanya dari sisi teknis, tetapi dari sisi estetika dan rasa. Pemimpin yang sejati tidak hanya memerintahkan, ia juga menyentuh hati. Ia tidak hanya berbicara dengan logika, tetapi juga dengan perasaan. Ia tidak hanya memikirkan target, tetapi juga perjalanan menuju target itu. Bagaimana prosesnya, berapa, apakah secara manusiawi, bagi orang-orang yang terlibat. Nah, setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata sama seperti seniman yang memilih warna dengan hati-hati untuk menciptakan nuansa tertentu. Seorang pemimpin memilih kata-kata, keputusan, tindakan yang membentuk atmosfer tim atau komunitasnya. Ia tahu bahwa setiap orang yang dipimpinnya memiliki perasaan, mimpi, ketakutan, dan harapan. Oleh karena itu, seni memimpin adalah seni memahami manusia. Coba kita bayangkan suasana di sebuah ruang kerja. Di sana ada seorang pemimpin yang setiap harinya menyapa dengan tulus, mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, dan memberi semangat ketika tim sedang lelah. Ia bukan pemimpin yang tampil mencolok, tapi keberadaan menenangkan. Inilah bentuk seni kepemimpinan, membentuk suasana yang sehat, produktif, dan penuh kepercayaan. Nah, dalam estetika humanisme, seni bukan hanya soal keindahan yang bisa dilihat, tetapi juga tentang makna yang bisa dirasakan. Maka seni dalam kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin memberi makna dalam tindakan sehari-harinya. Misalkan, ketika kita akan menghadapi konflik dalam tim, seseorang pemimpin bisa memilih untuk langsung menyalahkan, atau ia bisa memilih untuk mendengarkan. Terlebih dahulu, memahami latar belakang masing-masing pihak dan mencari solusi yang adil. Pilihan kedua adalah bentuk seni, karena ia memerlukan kepekaan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Contoh lain bisa kita lihat dari tokoh-tokoh besar dunia, seperti Nelson Mandela, misalnya. Dikenal bukan hanya karena berhasil membawa Afrika Selatan keluar dari rezim apartheid, tetapi juga karena caranya yang penuh seni dalam memimpin, penuh pengampunan, bukan dendam, penuh dialog, bahkan bukan karena kekerasan. Ia memimpin dengan hati, bukan hanya strategi. Kita juga bisa belajar dari Ibu Teresa yang memimpin tanpa struktur formal, tapi dengan kasih. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa muncul dari pelayanan bawah. Seni memimpin juga bisa hadir dalam tindak-tindakan yang kecil dan konsisten. Dalam seni tidak ada karya yang benar-benar selesai. Selalu ada ruang untuk berkembang. Begitu pula dalam kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang sempurna, justru kesediaan untuk terus belajar, terus mendengarkan, dan terus memperbaiki diri adalah bagian dari keindahan itu sendiri. Dan dalam konteks pendidikan, mungkin seni kepemimpinan sangat terasa. Seorang guru yang memimpin dengan seni tidak hanya mengajar, tapi membimbing anak-anak muridnya. Ia tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter-karakter bangsa. Ia tahu kapan harus mendorong, kapan harus menenangkan, dan kapan harus membiarkan siswanya belajar dari sebuah kesalahan. Kepemimpinan yang artistik juga menciptakan ruang ekspresi. Pemimpin seperti ini tidak menuntut keseganan, tapi justru menayangkan keberagaman. Ia tahu bahwa setiap individu unik. Dari keberagaman itulah lahir kekayaan
ide, dan inovasi. Akhirnya, seni dalam kepemimpinan adalah tentang kepekaan terhadap manusia dan konteks, tentang kemampuan untuk menghadirkan rasa keadilan, harapan, dan makna dalam setiap tindakan. Jadi, kepemimpinan sebagai seni bukanlah sesuatu yang statis dan atau mekanis. Ia adalah proses hidup yang terus bergerak, terus berkembang, dan terus mencari bentuk terbaiknya, sama seperti seni itu sendiri. Nah, di sini kita lanjut bahwa ada banyak gaya-gaya kepemimpinan di dalam dunia ini. Tidak ada satu gaya yang cocok untuk semua situasi. Semuanya memiliki gaya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke gaya-gaya kepemimpinan. Di sini saya sudah merangkum 3 poin-poin utama dalam gaya-gaya kepemimpinan yang ada di dunia saat ini. Nah, kita mulai masuk yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada inspirasi dan perubahan positif. Pemimpin transformasional ini bukan hanya memimpin, tetapi juga menghidupkan semangat dalam diri orang lain. Mereka memiliki visi besar dan mampu membangkitkan harapan serta rasa percaya diri pengikutnya. Contoh yang luar biasa adalah Nelson Mandela. Ia bukan hanya mengubah sistem pemerintah Afrika Selatan, tetapi juga mengubah cara orang memandang musuh, rekonsiliasi, dan perdamaian. Ia memimpin dengan kekuatan visi, misi, moralitas, empati, dan nilai-nilai yang sangat selaras dengan estetika humanisme. Dalam kehidupan kampus pun, kita juga dapat melihat pemimpin transformasional bisa kita temukan dalam sosok ketua organisasi mahasiswa yang tidak hanya menjalankan program kerja atau proker, tetapi juga menginspirasi teman-temannya untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Berpikir kritis dan tumbuh bersama. Pemimpin seperti ini membentuk budaya bukan hanya hasil tetapi juga organisasi. Kita masuk yang kedua adalah demokratis. Sini adalah poin yang kita penting bahwa gaya ini menekankan pada partisipasi, diskusi, dan kolaborasi. Pemimpin demokratis membuka ruang bagi setiap anggota atau siapapun untuk menyampaikan pendapat dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah. Contoh yang sangat dekat adalah Presiden kita, Joko Widodo. Ia dikenal dengan pendekatan yang sederhana dan partisipatif. Ia turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan rakyat, dan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menciptakan iklim kepemimpinan yang humanis, di mana suara semua orang dianggap penting. Gaya ini sangat efektif untuk menciptakan rasa memiliki dalam kelompok belajar. Nah, pemimpin demokratis ini juga diterapkan di Indonesia atau negara-negara yang menganut sistem republik. Kita lanjut, yang ketiga adalah servant leadership atau pemimpin pelayanan. Ini adalah gaya kepemimpinan yang unik dan sangat kuat dalam nilai kemanusiaan. Pemimpin pelayan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Ia hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tokoh seperti Ibu Teresa menjadi simbol gaya ini. Ia tidak memiliki kekuasaan formal, namun kepemimpinannya diakui dunia karena dedikasinya dalam melayani kaum miskin dan yang terpinggirkan. Ia juga mampu memimpin dari bawah dengan cinta dan pengorbanan. Dalam estetika humanisme pun, servant leadership merupakan wujud tertinggi dari kepemimpinan berbasis empati dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mempraktikkan menjadi teman yang selalu siap mendengarkan apapun yang masalah kita akan hadapi, menjadi rekan kerja yang tidak egois, atau bisa menjadi mahasiswa yang membantu teman belajar tanpa pamrih. Nah, kita memasuki dalam nilai poin-poin yang sangat penting dan krusial, yaitu kepemimpinan dan nilai humanisme. Dalam segmen sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal gaya atau strategi. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah soal hubungan antar manusia. Dan disinilah nilai-nilai humanisme memainkan peran penting yang tak bisa diabaikan.
Humanisme secara sederhana adalah pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan perhatian. Ia menekankan pada martabat manusia, kebebasan berpikir, dan keutamaan etika dalam berinteraksi. Dalam konteks kepemimpinan ini berarti bahwa seseorang pemimpin bukan hanya bertugas memimpin, tetapi juga menghormati, melindungi, dan memajukan martabat manusia. Nah, dari penjelasan saya tadi, mungkin mari kita mulai dengan nilai pertama yang sangat penting, yaitu empati. Empati merupakan merasakan sebelum bertindak. Kita dalam diri manusia tentu semuanya memiliki empati. Ia tidak membuat putusan dari balik meja, tapi turun ke lapangan, mendengar suara yang tak didengar, dan memahami persoalan dari sudut pandang orang-orang yang terdampak. Empati membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Yang kedua adalah etika dan moral. Humanisme menuntut kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Pemimpin sejati tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin yang humanis tidak hanya bertanya apa yang paling efektif, tetapi juga bertanya apa yang paling adil, apa yang paling benar. Nah, kita hidup di era di mana kepemimpinan seringkali dikaitkan dengan popularitas dan pencitraan. Tapi dalam estetika humanisme yang lebih penting adalah ketulusan niat dan keteguhan moral. Keinginan sejati dari kepemimpinan terletak pada keberanian untuk bersikap benar, bahkan ketika itu tidak populer sekalipun. Poin yang ketiga adalah inklusivitas, atau membuka ruang bagi semua. Nilai berikutnya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menghargai keberagaman dan menciptakan ruang di mana semua orang merasa dihargai dan memiliki perasaan. Kepemimpinan humanis menghapus sekat-sekat diskriminasi atau dalam bentuk apapun, termasuk dalam sara. Ia tidak memandang rendah siapapun berdasarkan latar belakang, status sosial, atau pandangan pribadi. Dalam konteks kampus pun, pemimpin inklusif akan mengakomodasi aspirasi mahasiswa dari berbagai jurusan, daerah, bahkan kondisi fisik atau mental yang berbeda. Dia tidak hanya membentuk kelompok elit, tetapi membangun komunitas yang ramah dan terbuka. Jadi bukan hanya dia membuat kelompok, dikelompokkan atau berdasarkan circle-circle-nya saja, tapi disamaratakan semuanya. Yang keempat adalah membangun harmoni sosial. Seperti seorang konduktor orkestra yang menyatukan berbagai alat musik menjadi satu melodi indah. Seorang pemimpin humanis juga menciptakan harmoni sosial. Ia tidak hanya fokus pada pencapaian individu, tapi pada bagaimana kelompok bisa berkembang bersama, saling mendukung dan saling memahami. Mungkin dalam organisasi, pemimpin seperti ini akan menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang nyaman. Tidak penuh tekanan, tapi penuh makna. Tidak hanya kompetitif, tapi juga kolaboratif. Dan terakhir adalah contoh nyata. Pemimpin humanis itu harus turun ke aksi. Iya dong. Mari kita ambil contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Seorang kepala sekolah yang memutuskan untuk tidak menghukum murid yang telat karena tahu anak tersebut harus membantu ibunya berdagang di pagi hari. Itu adalah contoh pemimpin yang humanis. Ia tidak hanya melihat pelanggaran, tetapi melihat manusia di balik pelanggaran itu. Atau seorang ketua panitia acara kampus yang mengajak anggota panitia berdiskusi terbuka dan membagi tugas dengan adil tanpa memaksakan kehendak. Kepemimpinan mungkin tidak spektakuler, tetapi ia meninggalkan rasa nyaman, kepercayaan, dan semangat kerjasama. Itulah estetika dalam kepemimpinan. Yang terpenting, kita semua manusia mempunyai hati dan pikiran, dan terutama kita harus memiliki empati. Oke, sekarang kita lanjut ke refleksi. Refleksi ini mungkin sama seperti kesimpulan atau penutup. Tapi di dalam mata kuliah terutama estetika humanisme,
kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang kita perbuat di dalam diri, maka apakah kita yang melakukan tindakan yang benar atau salah, maka kita semua merefleksi diri kita. Nah, mungkin kita mendengar kata pemimpin. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah sosok presiden, direktur utama, atau tokoh besar yang berdiri di depan ribuan orang. Namun dalam realitasnya, kepemimpinan bukanlah monopoli para pejabat atau tokoh politik. Kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat dalam setiap individu, termasuk kita sebagai mahasiswa. Kita semua adalah pemimpin minimal bagi diri kita sendiri. Disinilah penting melakukan refleksi. Bagaimana kita memimpin pikiran kita, emosi kita, waktu kita, bagaimana kita mengambil keputusan dalam keseharian. Apakah kita sudah memimpin diri sendiri dengan penuh kesadaran, empati, dan tanggung jawab? Pemimpin sejati tidak terbentuk dari jabatan, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibangun dengan nilai dan niat yang besar. Seorang mahasiswa pun yang konsisten belajar meski tanpa disuruh adalah pemimpin. Seorang teman yang mengajak berdiskusi sebelum ujian bukan hanya untuk nilai sendiri, tetapi juga kemajuan bersama, itu juga pemimpin. Kepemimpinan yang relevan hari ini adalah kepemimpinan yang berakal pada nilai kemanusiaan. Bukan sekedar pencapaian material, dunia kita hari ini tidak hanya butuh orang pintar. Dunia juga sangat membutuhkan orang baik yang mampu memimpin dengan hati dan nurani. Nilai-nilai seperti kesabaran, keberanian, rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap kritik, dan rasa hormat terhadap perbedaan, itu merupakan nilai-nilai kepemimpinan yang sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai generasi pembelajar. Dalam dunia yang begitu cepat berubah, kita tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga untuk berani memimpin perubahan itu sendiri. Mungkin bukan perubahan besar dalam skala nasional, tetapi perubahan kecil yang berdampak mengajak teman berdiskusi, menginisiasi kegiatan komunitas, atau hanya sekedar menyebarkan semangat positif dalam lingkaran terdekat kita. Seorang mahasiswa bisa menjadi pemimpin dengan cara yang sangat sederhana. Tetapi berarti misalnya, menjadi inisiator dalam proyek berkelompok, membuat konten edukatif yang mencerahkan, menjadi pendengar yang baik untuk teman yang sedang kesulitan, atau menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan di kelas online. Nah, dalam semua tindakan itu kita sedang memperhatikan kepemimpinan humanis. Kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan perasaan orang-orang di dalamnya. Dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah latihan menuju versi diri yang lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Kepemimpinan yang besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan penuh kesadaran. Jadi mari kita semua berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa dampak saya bagi lingkungan sekitar? Atau apakah saya sudah cukup mendengarkan orang lain? Apakah saya sudah memimpin diri saya sendiri dengan baik? Karena dari situlah kepemimpinan yang sejati tumbuh. Dari kesadaran diri, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus menjadi lebih baik. Oke. Berikutlah, sahabat semua yang saya hormati, kita telah sampai penghujung pembahasan tentang leadership, seni, dan gaya kepemimpinan dalam perspektif humanisme. Perjalanan selama hampir kurang lebih 20 menit ini mungkin terasa singkat, tetapi saya harap setiap bagian yang disampaikan bisa mengunggah kesadaran kita bersama bahwa kepemimpinan bukanlah tentang panggung besar atau gelar mentereng. Kepemimpinan sejati lahir dari ketulusan, rasa empati, kepekaan moral, dan keberanian untuk membuat perbedaan. Kita semua adalah pemimpin, baik itu di organisasi, di lingkungan keluarga, maupun dalam mengelola kehidupan pribadi. Maka dari itu, mari kita mulai melatih kepemimpinan kita dari hal-hal yang kecil. Karena dari kepemimpinan kecil, itulah perubahan besar dimulai.
Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rosana SSMIKOM AMI IPR CPS selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme yang telah membimbing kami untuk melihat sisi-sisi kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam seni memimpin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Cyber Asia yang memberikan ruang pembelajaran yang adaptif dan modern, serta kepada semua teman-teman saya di SI 203 yang menjadi bagian dari perjalanan intelektual ini. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi, refleksi, dan semangat baru bagi siapapun yang menontonnya. Mari kita terus tumbuh, belajar dan memimpin dengan hati, karena dunia yang lebih baik dimulai dari kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Baik, terima kasih telah menyimak hingga akhir video UAS saya dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.